warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat Ibu. Apakah hari ini anak ibu sudah siap untuk menerima pembelajaran? Siap, Bu. Nah, ibu mau bertanya, hari ini anak ibu siapa yang tidak sarapan? Yang tidak sarapan itu jangan. Nah, Panji, kenapa tidak sarapan dari pagi? Lupa. Zafran, kok tidak sarapan dari pagi nak? Oh, terlambat. Nah, selebihnya sarapan? Yang sudah sarapan, ibu beri reward bagus untuk kalian, 2 jempol untuk anak ibu. Yang bagi yang tidak sarapan seperti Pandi sama Zafran, besok sarapan dulu ke sekolah ya, karena sarapan penting bagi tubuh. Nah, sarapan nak siapa yang tahu? Kita tangan. Apa gunanya sarapan pagi untuk kita? Siapa yang tahu? Ya, untuk menambah energi, untuk memperlancar untuk memperlancar kita dalam melaksanakan aktivitas hari. Kalau kita tidak sarapan, apa yang akan terjadi? Badan kita lemas, pembelajaran yang diberikan tidak masuk. Makanya anak ibu wajib sarapan di pagi hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Sekarang anak ibu siapa yang mau pimpin doa? Nah, yuk, lagi pimpin doa di depan nak. Semuanya ketika berdoa, gimana sikap berdoa? Sesuai dengan keyakinan masing-masing dan cara tertata tertib berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, lagi. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih tadi. Nah, anak-anak ibu. Nah, tadi anak-anak ibu sudah berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa itu kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Apa gunanya kita meminta kepada Allah? Supaya kita diberi kelancaran dalam belajar. Semoga ketika kita menuntut ilmu menjadi amal jariah bagi anak-anak ibu, ya. Makanya sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa. Nah, sekarang ibu tanya, ada tak anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Tidak, ya tak anak ibu semuanya? Berarti anak ibu sudah bagus semuanya, sudah hadir, sudah disiplin. Tadi ada tak yang terlambat datang ke sekolah? Zafran tadi terlambat datang ke sekolah. Besok, apakah sifat Zafran itu boleh ditiru atau tidak boleh ditiru? Tidak boleh ditiru. Besok Zafran datangnya cepat ya Zafran. Jadi pagi hari itu Zafran harus cepat bangun tidurnya, ya. Karena jadwal kita di sekolah kita masuk pukul 7.15. 7.15 anak ibu sudah hadir di sekolah. Lalu kita melaksanakan kegiatan di luar sekolah seperti senam. Tadi kita upacara kan? Ya. Dan itu tidak ada yang terlambat. Nah, tadi kita sudah berdoa. Ibu sudah mencek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Sekarang di dalam pembelajaran kita harus menanamkan sikap nasionalisme. Nah, untuk menanamkan sikap nasionalisme, anak-anak ibu harus tahu beberapa lagu nasional yang harus anak-anak ibu tahu. Salah satunya lagu Halo Halo. Untuk sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyi Halo Halo Bandung dulu ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Semua menyanyi ya. Halo
sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran pada darah pada manusia. Sekarang ibu kita dan anak ibu mengamati gambar yang ada di depan. Bisa perhatikan gambar yang ada di depan? Nah, ada nggak yang mau bertanya dengan gambar yang di depan? Yang mau bertanya silakan tunjuk tangan dengan sopan. Tidak ada yang bersama-sama tunjuk tangan. Tunjuk tangan, Bu, saya Bu. Ada nggak yang ingin bertanya tentang gambar yang telah Ibu tampilkan? Kalau tidak ada, sekarang Ibu tanya. Sekarang ini gambar apa ini? Gambar orang yang pegang apanya? Jantungnya. Berarti jantungnya ada bermasalah. Sekarang anak ibu pernah nggak lihat alat ini? Pernah. Ini alat apa ini? Siapa yang pernah satu-satu? Ibu tanya dulu. Coba Alvin, lihat alat ini di mana? Di rumah sakit. Siapa yang pakai alat ini? Coba tunjukkan. Siapa yang tahu? Coba Aira. Dokter, bagus. Alvin sama Aira bagus. Berarti Alvin lihat alat ini ada di rumah sakit. Aira lihat alat ini dipakai oleh dokter. Sekarang ibu tanya, gambarnya apa nih namanya? Siapa yang tahu? Apa nama alatnya nih? Siapa yang tahu? Coba. Coba tunjuk tangan. Siapa tadi yang bilang tuh? Siapa yang bilang stetoskop? Nah, ya. Pintar, bagus anak ibu. Ini namanya alatnya yaitu stetoskop. Biasanya digunakan oleh dokter, ya, digunakan oleh dokter. Dokter menggunakannya di rumah sakit. Gunanya untuk mengecek bagian dada untuk memeriksa kesehatan pada pasien dokter. Ya. Nah, lanjut. Sekarang ibu jelaskan ya, tadi itu ibu ajak kalian mengamati suatu gambar ya. Nah, sekarang ibu bacakan. Hari ini kita belajar tentang tema 4. Apa terdapat bunyinya? Sehat itu penting. Sub tema 1. Peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Ya, kita belajar hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak ibu, supaya anak-anak ibu mengenal dan mengetahui sistem peredaran darah, organ-organ dari peredaran darah, dan mengenal tentang pantun yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk tidak mengganggu lagi, sekarang ibu minta anak-anak ibu amati teks yang ada di papan tulis. Teks yang ada di papan tulis ini ada di bukunya. Tugas anak-anak ibu baca selama 10 menit, garis bawahi dengan pensil, berdiskusi dengan teman. Nah, garis bawahi hal-hal yang penting pada teks. Waktunya ada 10 menit. Nah, temukan hal-hal yang menurut anak ibu penting atau harus dipertanyakan. Nah, dimulai dari sekarang ya. Lakukan tanya jawab terkait dengan teks yang sudah anak ibu baca. Nah, kalau memang benar-benar anak ibu membaca, coba siapa yang bisa menyebutkan tentang apa yang dibacakan tadi secara ringkas saja. Apa yang dibahas dalam bacaan tadi? Coba jelaskan secara ringkas. Siapa yang bisa? Coba Zafran. Semuanya dengar ya. Zafran, apa yang Zafran ketahui tentang apa yang Zafran baca tadi? Peredaran darah seluruh tubuh. Ya, peredaran darah seluruh tubuh. Oke. Si peredaran darah itu emang ada berapa organnya? Ada 3. Bu. Ya, apa saja itu Zafran? Jantung, Ya. pembuluh darah, dan paru-paru. Ya, bentar. Ada lagi yang mau menambahkan pendapat dari Zafran tadi setelah dia membaca teks? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada?
ada. Sekarang ibu tanya, siapa yang tahu apa fungsi dari jantung? Ya, Tasha. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, nah tadi Melisa bilang kalau jantung itu adalah organ peredaran darah manusia yang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kira-kira kalau tidak ada jantung, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Mati. Ada nggak yang akan memompakan darah ke seluruh tubuh kita? Ada. Jadi jantung merupakan organ yang sangat penting. Betul yang sangat penting? Betul. Nah, selain jantung, apa lagi organ peredaran darah yang lainnya? Pembuluh darah. Ya? Tahu nggak apa itu pembuluh? Pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Coba Faida. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke saluran tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, jadi Fajar mengatakan kalau pembuluh darah itu merupakan sebuah saluran tempat mengalirnya darah. Kira-kira kalau tidak ada pembuluh darah, di mana darah itu mengalir? Itu berceceran darahnya, nak. Makanya dibutuhkan sama dengan air. Air itu butuh pipa. Tuh, tempat untuk mengalirkan air itu butuh pipa. Kalau tidak tuh air tidak bisa mengalir. Nah, sama dengan pipa. Jadi pembuluh darah itu bisa diasumsikan sebagai pipa. Jadi tadi jantung itu merupakan organ yang sangat penting. Terus pembuluh darah juga penting ya. Ada jantung tidak ada pembuluh darah, bisa nggak terjadi sistem peredaran darah? Ya, bentar. Yang ketiga, apa lagi organnya? Paru-paru. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu paru-paru? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu paru-paru? Coba jelaskan. Paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah dari tubuh. Ya, paru-paru itu juga sangat penting dalam sistem peredaran darah manusia. Paru-paru itu merupakan proses peredaran darah. Apa gunanya tadi kata Jansen? Menyuplai. Jadi si paru-paru itu gunanya menyuplai. Tadi si jantung gunanya memompa. Paru-paru menyuplai. Pembuluh darah mengalir. Si jantung dipompanya darah. Si pembuluh darah dialirinya darah yang dipompa jantung. Si paru-paru menyuplai darah. Ya? Ya. Sampai di situ ada nggak anak-anak ibu yang ingin bertanya tentang hal atau dalam teks yang tidak kalian pahami? Kalau ada silakan tulis tangannya. Nah, coba Setialia, apa yang ingin Setialia tanyakan? Apa yang membuat jantung menjadi sakit? Nah, apa yang membuat jantung menjadi sakit? Sekarang ada nggak anak-anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan Alia? Ada yang tahu? Kenapa jantung menjadi sakit? Nah, ada yang anak-anak ibu ketahui, ada yang jantung tadi kan? Di gambar yang pertama ada orang kakek-kakek pegang jantung. Kenapa jantung itu menjadi sakit? Yang pertama, pola makan yang kurang baik. Suka makan makanan yang berlemak. Apa makanan yang berlemak tuh? Makanan yang banyak mengandung minyak.
dari saja, dari barisnya ada berapa, ya. Terus yang terakhir tugas anak ibu membuat gambar sistem peredaran darah manusia. Dibuat gambarnya sebagus mungkin sistem peredaran darah manusia, bukan? Nah, paham? Pilih temannya yang ingin menulis, yang menjadi penulis di dalam kelompoknya. Ya, mulai bekerja. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Nah, mulai berdiskusi. Berdiskusinya cukup teman sekelompoknya saja yang mendengar suaranya. Bikin gambarnya bagus-bagus ya. Ini dipresentasikan ke depan. Boleh kreativitas masing-masing. Pokoknya bagus gambarnya. Nah, ini peredaran darah. Peredaran darahnya. Nah, semuanya bekerja sama. Nilai kerjasamanya. Sekarang anak-anak ibu, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya, ibu minta anak-anak ibu dulu mengamati poin-poin yang ibu tampilkan di depan kelas. Nah, nanti setelah diamati, anak ibu cari tahu jawaban dari misi. Ada 4 misi di LKPD tadi kan? Misi 1, misi 2, 3, dan 4. Jadi untuk penyelesaiannya anak ibu harus mencari tahu informasinya di poin-poin yang telah ibu jelaskan. Nah, ini dia. Nah, sekarang ayo mengamati. Ini yang namanya sistem peredaran darah. Sekarang anak ibu mengamati saja dulu, ya. Nanti setelah kita mengamati baru nanti ibu jelaskan. Mengamati saja dulu sambil membaca. Sudah? Perhatikan. Nah, lanjut. Ini dia sistem peredaran darah. Ya, itu dia nampak darahnya bergerak. Nampak darahnya bergerak. Ini dia yang merah nih darahnya nih. Nah, dari jantung ke pembuluh darah, ya. Ini dia. Lanjut. Ini dia misi satunya. Lihat pada misi 1. Kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan dan tentukan peran organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Jadi organ peredaran darah ada berapa tadi kata anak ibu? Nah, tuliskan di situ organnya dan apa fungsinya. Jadi kalau ada yang bilang ini gunanya, ini gunanya, ini gunanya. Silakan dikerjakan misi pertama. Silakan berdiskusi, kerjakan di LKPD-nya. Misi pertama. Nah, tuliskan apa organ peredaran darahnya, apa fungsinya. Satu, ini fungsinya. 2, ini apa fungsinya.
manis pada pergelangan tangan. Pergelangan tangan tahu? Ini dia pergelangan tangan. Di pergelangan tangan itu nampak anak dan anak ibu ada warna biru-biru. Coba tekan dengan 3 jari. Nah, hitung denyut nadimu selama 15 detik. Ada berapa? Itu? Kalau tidak ada berarti enggak. Ada benar? Tidak ada? Kalau tidak salah semua dan anak ibu berarti anak ibu tidak mengalir darahmu. Dah? Sudah mencoba? Ada terasa denyut? Sudah anak ibu? Sudah berdenyut nadinya nak. Jadi letak nadi itu di sini. Ya? Inilah kira-kira isi tubuh manusia. Nak penuh dengan pembuluh darah. Di mana-mana ada pembuluh darah. Oke, kita kerjakan misi 2. Di atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Carilah informasi melalui buku, internet maupun media. Sekarang kalian cari, anak-anak ibu cari di bukunya. Itu ada pembuluh balik, ada pembuluh nadi. Apa perbedaannya? Dapat perbedaannya tuliskan. Mana pembuluh nadi apa perannya pembuluh balik? Dua sudah selesai. Ini tentang paru-paru. Silakan lihat dulu dari paru-paru. Silakan anak ibu lihat bentuk dari paru-paru dan warna dari paru-paru. Misi ketiga. Kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah, kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Jadi anak ibu diminta untuk menggambar ini peredaran darah manusia. Dibuat keterangannya, mana yang jantungnya, mana yang kapilernya, yang mana pembuluhnya. Oke? Nah, gambar tadi kan kali ini. Dah, oke? Oke, nak? Lanjut kita mengamati cepat. Ayo mengamati dan
Buat gambarnya, beberapa masalah-masalah yang ada di PPD sesuai dengan bayangan koordinat. Apa ini? Karena itu setelah kita berdiskusi, banyak anak-anak ibu yang sudah buyar fokusan untuk belajar. Di sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ice breaking dulu nak. Nah, semuanya berdiri di samping kursinya. Sudah? Dengarkan aba-aba ibu nak. Dengarkan aba-aba ibu. Daerah siap. Yang nanti tidak fokus mendengarkan aba-aba ibu beri hukuman cepat menyanyikan lagu balonku. Ya. Sudah. Makanya fokus. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah. Nah, kalau yang bertepuk dia berarti dia tidak fokus. Coba kita testing 1 kali ya. Pagi, siang. Siapa yang lebih dulu? Nah, kita ulang lagi testing 1 kali lagi. Nah, fokus. Siang, pagi, malam. Nah, siang. Nah, kita coba ya. Kita kembalikan fokus kita untuk belajar. Nah, pagi, siang, malam. Pagi, siang, siang, malam. Berarti ya semua tidak fokus. Nah, itu untuk mengembalikan fokus anak itu, ya.
yang membawa kayak pembuluh baik yang membawa kayak patut. Nah, bagus Kira. Selanjutnya, kelompok siapa yang bisa menambahkan lagi? Coba. Kelompok yang di belakang bisa? Kelompok paru-paru bisa? Sana. Siapa lagi yang bisa? Kelompok yang tersebut aja. Puisi lama yang terdiri atas 4 baris dan saja AB AB B. Ciri-ciri pantun memiliki 4 baris dan saja AB. Pertama, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi melakukan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah sama lengkap. Bagus. Kembali lagi. Beri tepuk tangan untuk teman-teman Nana. Anak-anak itu perwakilan kelompok sudah tampil menampilkan hasil diskusinya di dalam kelompok. Tadi ada yang bilang sistem peredaran darahku, ada organ peredaran darahku terdiri dari jantung, pembuluh darah, paru-paru. Jantung tadi apa gunanya? Pompa Darah. Pembuluh darah gunanya untuk mengalirkan darah. Paru-paru gunanya untuk menyuplai darah. Ya, ada bagus anak-anak ibu berdiskusi di dalam kelompok. Tadi ada juga lagi patun berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang kita ketahui tentang patun apa tadi? Patun merupakan apa? puisi lama yang berjasa AB. Ya, puisi lama yang bersedia ABB. Apa lagi yang ada di dalam patun? Berapa barisnya? 4 baris. Bersaja apa tadi? Yang terdiri dari satu bait berapa baris? Ya, 4 baris. Oke. Anak-anak ibu, siapa yang mau tempatnya sudah tampil ke depan. Sekarang ibu minta kelompok lain untuk menanggapi tampilan temannya. Siapa dulu yang menanggapi tampilan temannya? Ayo, Naila. Semuanya mendengarkan tanggapan dari Naila. Naila mau mengomentari tampilan dari kelompok mana? Kira, nah, silakan dengarkan. Ya, apa itu? Betul, peredaran darah. Ya, berarti Naila memberi tambahan tadi kepada kelompok Kira. Penampilannya sudah bagus. Ulangi lagi ya. Penampilannya sudah bagus. Namun Naila menambahkan bahwa sistem peredaran darah itu ada 2, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, ada lagi yang mau menanggapi temannya? Ya, ayo Fajar. Proses tangannya Fajar. Ditanggapan ke kelompok mana? Kelompok Kira atau kelompok A? Nah, ya, apa tadi tanggapannya? Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini tentang sistem peredaran darah, sistem peredaran darah itu ada berapa? 2. Satu, sistem peredaran darah besar. Yang kedua, ya, besar dan kecil. Terus organ peredaran darah yang pertama apa? Jantung. Fungsi jantung apa, Nak? Pompa darah. Yang kedua apa? Fungsi dari pembuluh darah apa,
Bisa jadi lebih. Tapi Bu, isi orang-orang. Jangan lupa bikin namanya ya. Kasih waktunya 5 menit. Bu, Sekali serang. kumpul. Ada yang kamu. Nah, selanjutnya soal proses silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok-kelompoknya.